Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Haja Nadia akan mempresentasikan tentang patologi sosial dan masalah sosial serta diferensiasi dan deviasi. Subbab yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada definisi patologi sosial dan masalah sosial, kemudian masalah sosial dan disorganisasi sosial, berbagai pendekatan terhadap tingkah laku sosiopatik, beberapa postulat atau dalil mengenai penyimpangan tingkah laku sosiopatik, deviasi atau penyimpangan dan diferensiasi tingkah laku normal yang menyimpang dari norma sosial, aspek-aspek tingkah laku yang menyimpang, serta macam-macam deviasi dan lingkungannya. Kita akan membahas nanti satu persatu ya teman-teman. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang patologi sosial dan masalah sosial. Apa itu patologi sosial? Sebelumnya kita akan membahas kata patologi itu sendiri. Kata patologi itu berasal dari pathos, yang berarti penderitaan, penyakit. Kemudian patologi itu artinya adalah ilmu tentang penyakit. Sedangkan patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit atau penyakit disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Nah, apakah patologi sosial dan masalah sosial itu masih berkenaan dengan yang tadi? Pada sekitar 1-2 abad yang lalu, orang menyebut satu peristiwa sebagai penyakit sosial murni dengan ukuran moralistik. Maka kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan, perjudian, dan tingkah laku yang berkaitan dengan semua peristiwa tadi dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi. Itu pendapat sekitar 1-2 abad yang lalu ya teman-teman. Kemudian yang disebut sebagai masalah sosial itu yang pertama adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar adat istiadat masyarakat. Kemudian yang kedua, situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan banyak orang. Orang yang berhak menyebutkan peristiwa sosial tersebut merupakan gejala patologis ataupun masalah sosial adalah orang yang kompeten. Kalau pada zaman dahulu, yang berhak menentukan adalah polisi, kemudian aparat-aparat terkait seperti itu. Jadi orang-orang yang kompeten. Ada dua pendapat yang kontroversial terkait judgment atau pertimbangan menilai baik atau buruk, yaitu ada ilmu pengetahuan yang nilai-nilainya harus meninggalkan generalisasi etis dan penilaian etis atau subjektif. Pendapat lain yaitu mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dengan kebiasaan sehari-hari dan ilmuwan tidak mungkin tidak menggunakan pertimbangan nilai sebab keputusan mereka pasti dimuati dengan penilaian-penilaian tertentu. Jadi kalau kita sudah belajar di filsafat umum itu ya teman-teman, ada ilmuwan yang bebas nilai dan tidak bebas nilai. Nah ini ternyata masuk dalam kontroversial patologi sosial. Ada di sisi lain yang menilai bahwa ilmu pengetahuan itu subjektif dan ada yang menilai bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sehari-hari, kemudian nilai-nilai tertentu. Nah, mari mengulas dua pendirian yang kontroversial tadi terkait ilmu pengetahuan. Faktanya, ilmu pengetahuan itu sendiri selalu mengandung nilai-nilai tertentu. Disebut bernilai karena dapat memenuhi kebutuhan manusiawi. Kemudian, ada keyakinan etis dalam diri manusia bahwa penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan modern untuk menguasai alam sangatlah diperlukan demi kesejahteraan dan pemuasan kebutuhan hidup pada umumnya. Falsafah yang demokratis dalam Pancasila menyatakan bahwa individu maupun kelompok pasti mampu memformulasikan, menetapkan sistem nilai dan menentukan tujuan yang bernilai dalam hidup. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan itu selalu mengandung nilai-nilai tertentu dan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sehari-hari. Nah, kita lanjut ke subbab yang kedua terkait masalah sosial dan disorganisasi sosial.
Masalah-masalah sosial pada hakikatnya juga merupakan fungsi-fungsi struktural dari totalitas sistem sosial, yaitu berupa konsekuensi yang tidak diharapkan dari satu sistem sosiokultural. Jadi masalah-masalah tersebut itu konsekuensi yang tidak diharapkan oleh suatu sistem sosiokultural. Kemudian, formulasi alternatif untuk melengkapi istilah dari masalah sosial adalah disorganisasi sosial, yang kadang disebut juga dengan istilah disintegrasi sosial. Nah, teori kultur Lek menyatakan bahwa apabila bermacam-macam bagian dari kebudayaan berkembang secara tidak seimbang, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka perkembangan tersebut akan mengalami kelambanan kultural atau kultur lag tersebut. Masih tentang masalah sosial dan disorganisasi sosial, masyarakat yang terorganisasi dengan baik memiliki beberapa ciri, antara lain adanya stabilitas, interaksi personal yang intim, relasi sosial yang berkesinambungan, dan ada konsensus bertaraf tinggi di antara anggota-anggota masyarakat. Kemudian, masyarakat yang mengalami disorganisasi sosial ditandai dengan perubahan-perubahan yang serba cepat, tidak stabil, tidak ada kesinambungan pengalaman dari satu kelompok ke kelompok lainnya, tidak ada intimitas organik dalam relasi sosial, kurang atau bahkan tidak adanya kesesuaian di antara anggota masyarakat, sehingga timbullah individualitas ekstrim seperti itu. Selanjutnya, menurut Coley, ada hal yang memprodusir banyak tingkah laku sosiopatologis, yaitu salah satunya ada formalisme. Apa formalisme itu? Formalisme ialah suatu kondisi di mana instansi-instansi yang ada berusaha memenuhi kebutuhan manusiawi individu, dan apabila instansi-instansi tersebut gagal, maka instansi tersebut akan kehilangan kewibawaannya dan dia akan kehilangan fungsi kontrolnya. Idealnya yang namanya masyarakat adalah yang memandang relasi sosial sebagai bentuk kolektivitas, bukan sebagai unit-unit yang diskrit. Jadi bukan suatu unit-unit tapi kolektivitas. Jadi, individu dan masyarakat merupakan aspek-aspek yang komplementer dari realitas sosial yang besar, yaitu kehidupan sosial. Maka dari itu, disorganisasi sosial bisa muncul pada masyarakat ataupun berawal dari diri individu itu sendiri. Nah, terkait formalisme tadi, jadi instansi-instansi itu kan menjalankan tugasnya hanya untuk menjaga fungsi kontrol pada instansi itu sendiri, kemudian menjaga kewibawaannya. Padahal di sisi lain mereka memenuhi kebutuhan individu. Nah, yang dipandang formalisme di sini adalah mereka memenuhi kebutuhan individu itu sebenarnya hanyalah fungsi dan juga menjaga fungsi kontrol dari instansi itu sendiri itu tadi agar tidak kehilangan kewibawaannya seperti itu. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan disorganisasi sosial. Apa saja itu? Faktor yang menyebabkan disorganisasi sosial antara lain yaitu politik, religius, sosial budaya, lingkungan yang negatif, dan juga ekonomi. Nah, menurut teori interaksionis yang membahas tentang interaksi sosial, dari satu sama lain faktor tadi, itu saling berkaitan, mempengaruhi dan juga bekerja sama, interplay dinamis sehingga mempengaruhi perilaku manusia dan timbullah perubahan tingkah laku serta perubahan sosial yang sekaligus menimbulkan perkembangan yang tidak imbang dalam kebudayaan, disharmoni atau ketidakselarasan, ketidakmampuan penyesuaian diri, konflik-konflik, dan tidak adanya konsensus. Jadi sebenarnya faktor yang mempengaruhi tadi yang telah saya sebutkan, politik, religius, itu bisa mereka saling bekerja sama, saling mempengaruhi. Misalnya dari masalah politik, mereka membawa masalah religius, seperti ada di Indonesia ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kemudian merembet lagi ke masalah ekonomi, seperti itu. Jadi faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi adalah mereka saling mempengaruhi, saling berkaitan, interplay dinamis seperti itu.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang berbagai pendekatan terhadap tingkah laku sosiopatik. Yang pertama ada dari pendekatan biologi. Menurut teori biologi, tingkah laku sosiopatik disebabkan oleh yang pertama ada gen-gen atau plasma pembawa sifat, kombinasi gen-gen, atau mungkin bisa jadi juga tidak adanya gen-gen tertentu yang menyebabkan timbulnya penyimpangan tingkah laku. Karena kan dalam tubuh manusia itu kan ada DNA yang mengontrol fungsinya tersendiri ya teman-teman. Jadi apabila gen-gen tertentu itu mungkin ada yang tidak ada, nah itu bisa menyebabkan penyimpangan tingkah laku atau mungkin kombinasi gen-gen seperti itu. Kemudian yang kedua, melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang abnormal sehingga memproduksi perilaku patologis. Jadi bersifat menurun seperti itu, mungkin dari orang tuanya atau kakeknya, neneknya seperti itu, yang memiliki tipe-tipe kecenderungan abnormal sehingga muncullah tingkah laku sosiopatik. Yang ketiga, melalui pewaris kelemahan konstitusional tertentu yang mengakibatkan tingkah laku sosiopatik. Kemudian selain pendekatan biologi ada pendekatan psikologi. Pandangan psikologis dan psikiatris menekankan bahwa masalah patologis disebabkan oleh aspek-aspek sosio-psikologis. Antara lain yaitu faktor intelijensi, ciri-ciri kepribadian, motivasi-motivasi, sikap hidup yang keliru, internalisasi diri yang salah, serta konflik-konflik emosional dan kecenderungan psikopatologis yang ada di balik tingkah laku menyimpang secara sosial tersebut. Jadi kalau menurut pandangan psikologis itu tingkah laku sosiopatik itu disebabkan karena aspek-aspek sosiopatologis, intelijensi, kepribadian, motivasi, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pendekatan sosiologi. Pandangan para sosiolog melalui teori sosiologisnya berpendapat bahwa penyebab tingkah laku sosiopatik tersebut adalah murni sosiologis atau sosio-psikologis. Mereka menekankan faktor-faktor sosial dan kultural sangat mempengaruhi struktur organisasi sosial, peranan, status individu, partisipasi sosial, dan pendefinisian diri sendiri. Definisi gejala sosiopatik menurut kaum sosiolog adalah tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari kebiasaan serta norma umum yang ada pada satu tempat dan waktu tertentu yang sangat ditolak, sekalipun tingkah laku tersebut berada di lain waktu dan tempat yang bisa diterima oleh masyarakat lainnya. Jadi misalnya suatu perilaku itu pada satu tempat dan waktu tertentu itu bisa diterima, namun pada tempat yang lain tuh bisa jadi itu ditolak seperti itu. Jadi misalnya misalnya homoseksual atau heteroseksual seperti itu ya. Nah itu kan di Indonesia kan sepertinya ditolak seperti itu, tapi kalau di luar negeri itu adalah hal yang biasa seperti itu. Pada umumnya, tingkah laku sosiopatik mendapatkan reaksi dari masyarakat berupa hukuman, penolakan, segregasi, dan pengucilan. Nah, reaksi dari masyarakat ini juga berkaitan dengan dampak atau pengungkapan dari kasus itu sendiri. Karena kalau misalnya tidak berdampak atau mungkin bahkan tidak terungkap, maka itu reaksi dari masyarakatnya akan minimal seperti itu. Kemudian kita akan bahas lagi beberapa postulat atau dalil mengenai penyimpangan tingkah laku sosiopatik. Yang pertama, tingkah laku sosiopatik mempunyai ciri-ciri khusus dan dianggap sosiopatik pada waktu dan tempat tertentu. Karena tingkah laku sosiopatik itu tetap tergantung dari budaya dan juga norma sosial pada suatu tempat tertentu ya teman-teman. Jadi belum tentu kalau di tempat ini itu dianggap sosiopatik, maka di tempat lain juga dianggap sosiopatik, itu belum tentu. Kemudian yang kedua, penyimpangan tingkah laku merupakan produk dari konflik-konflik sosial dan konflik pribadi yang ditampilkan keluar dalam bentuk disorganisasi pribadi dan disorganisasi sosial. Jadi berawal dari konflik-konflik pribadi, mungkin bisa jadi dari konflik batin dan segala macam, itu bisa menjadi penyimpangan tingkah laku karena ada
disorganisasi pribadi. Kita tidak bisa mengorganisasikan diri kita dengan baik, kemudian timbullah perilaku yang menyimpang. Sama juga dari kalau misalnya timbul dari konflik sosial, itu akhirnya kita tidak bisa mengorganisasi sosial dengan baik, timbullah penyimpangan tingkah laku. Kemudian yang ketiga, tingkah laku sosiopatik merupakan bentuk penyimpangan yang jelas ditolak oleh kebanyakan anggota masyarakat. Jadi tingkah laku sosiopatik itu jelas ditolak oleh kebanyakan anggota masyarakat. Yang keempat, reaksi masyarakat terhadap tingkah laku yang menyimpang tersebut dalam bentuk penerimaan hingga penolakan yang hebat. Penolakan tersebut sangat bergantung terhadap derajat penampakan dari penyimpangan tingkah laku. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa penolakan dari masyarakat dan reaksi masyarakat itu bergantung terhadap derajat penampakan dari penyimpangan tingkah laku tersebut. Kalau nggak nampak, ya kan nggak tahu gitu. Jadinya masyarakat pun tidak bisa menolak. Bukan berarti nggak bisa menolak sih, cuman kalau masyarakat sendiri tidak tahu dan gejalanya atau bahkan perilakunya itu tidak nampak, kan masyarakat tidak, pasti reaksinya biasa aja gitu. Kemudian yang kelima, masyarakat mengadakan larangan dan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan berpartisipasinya para penyimpang. Nah, misalnya orang-orang itu menyimpang, maka masyarakat yang ada di sekitar pun akan melarang. Misalnya dia mau ikut apa, aktivitas apa yang ada di sana, maka partisipannya akan dilarang dan juga akan dibatasi untuk mengikuti apa-apa seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang deviasi atau penyimpangan dan diferensiasi. Apa sih deviasi atau penyimpangan itu? Deviasi atau penyimpangan di sini diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari masyarakat kebanyakan atau populasi. Sedangkan diferensiasi diartikan sebagai tingkah laku yang berbeda dari tingkah laku umum. Contohnya apa? Kejahatan, berjudi, dan lain-lain itu kan menyimpang dari tendensi sentral dan kemudian berbeda dari tingkah laku umum. Ada yang membedakan dua bentuk diferensiasi, yaitu diferensiasi biologis dan diferensiasi demografis. Apa sih diferensiasi biologis itu? Diferensiasi biologis merupakan ciri fisik atau biologis atau jasmani yang sudah ada disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit sehingga merusak mekanisme tubuh dan tingkah laku. Ciri tersebut mengakibatkan perbedaan pola tingkah laku dengan yang ada pada umumnya. Jadi mengakibatkan perbedaan itu karena ciri fisik yang ada pada individu. Kemudian diferensiasi demografis itu mencantumkan perbedaan-perbedaan antar kelas-kelas atau bangsa-bangsa. Jadi perbedaan yang muncul antar kelas-kelas atau daerah-daerah gitu, karena demografis. Nah, ternyata ada loh tingkah laku normal yang menyimpang dari norma sosial. Nah, ini kira-kira seperti apa? Nah, kita bahas dulu, tingkah laku normal itu apa? Tingkah laku normal ialah tingkah laku yang adekuat yang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian, tingkah laku pribadi yang normal ialah perilaku yang sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat orang itu tinggal, sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku pada saat dan tempat orang tersebut tinggal, sehingga tercapai relasi personal dan interpersonal yang memuaskan. Itu adalah definisi dari tingkah laku pribadi yang normal ya teman-teman. Nah, sekarang ada tingkah laku menyimpang. Jadi, tingkah laku menyimpang itu tingkah laku yang tidak adekuat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Nah, norma sosial itu sendiri apa? Norma sosial adalah kaidah, aturan pokok, ukuran, kadar atau patokan yang diterima secara utuh oleh masyarakat guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan dalam kultural tertentu, tempat, dan waktu tertentu. Jadi, kalau ada tingkah laku normal yang menyimpang dari norma sosial, itu artinya jadi ada sebuah tingkah laku normal yang dianggap apabila dia dalam suatu daerah itu akan menyimpang dari norma sosial yang ada di daerah tersebut. Maka dari itu, perilaku yang normal tadi kan bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya
yaitu tempat dia tinggal, kemudian berlaku pada saat dan tempat itu, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek tingkah laku yang menyimpang. Ciri-ciri tingkah laku yang menyimpang dapat dibedakan dengan tegas, yaitu yang pertama dari aspek lahiriah. Aspek lahiriah yaitu aspek yang bisa kita amati dengan jelas. Nah, aspek lahiriah ini dibagi lagi dalam dua kelompok, yaitu ada deviasi lahiriah verbal. Nah, karena verbal tentu saja dalam bentuk kata-kata, misalnya kata-kata makian, kata-kata kotor yang tidak senonoh dan cabul, sumpah serapah, dialek-dialek dalam dunia politik dan dunia kriminal, ungkapan sandi, dan lain-lain. Itu masuk penyimpangan lahiriah. Kemudian ada deviasi lahiriah nonverbal. Nah, karena nonverbal ya berarti semua tingkah laku nonverbal yang bisa diamati karena lahiriah. Aspek yang kedua ada aspek-aspek simbolik yang tersembunyi. Jadi mencakup sikap-sikap hidup, emosi-emosi, sentimen-sentimen, dan motivasi yang mengembangkan tingkah laku menyimpang. Berupa pikiran paling dalam dan tersembunyi, itikat kriminal dibalik semua aksi-aksi kejahatan dan perilaku menyimpang. Proses penamaan diri atau simbolisasi diri sebagai pendefinisian diri, peranan diri dan konsepsi diri memegang peranan yang sangat penting. Nah, jadi aspek-aspek simbolik yang tersembunyi itu kalau dalam teorinya Freud bisa kita sebut it ya teman-teman. Jadi dari gambar gunung es itu, kalau aspek lahiriah tuh yang nampak, yang ada di luar. Kalau aspek-aspek simbolik yang tersembunyi itu yang ada di dasar, seperti itu. Jadi kan lebih besar dan kita tidak bisa mengamati secara langsung. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir ada macam-macam deviasi dan lingkungannya. Kita akan mengenal deviasi atau penyimpangan itu sifatnya bisa tunggal, namun bisa juga jamak. Yaitu kalau jamak itu kombinasi beberapa tingkah laku yang menyimpang. Deviasi ini dapat kita golongkan dalam 3 kelompok. Yang pertama, individu-individu dengan tingkah laku yang menjadi masalah, merugikan, dan destruktif bagi orang lain, akan tetapi tidak merugikan diri sendiri. Yang kedua, individu-individu dengan tingkah laku menyimpang yang menjadi masalah bagi diri sendiri, akan tetapi tidak merugikan orang lain. Dan yang ketiga, individu-individu dengan deviasi tingkah laku yang menjadi masalah bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Sehubungan dengan lingkungan sosiokultural, jadi selain tadi ada jamak, ada tunggal. Nah, ini kalau deviasi berdasarkan lingkungan sosiokultural itu ada 3. Yang pertama ada deviasi individual, yang kedua ada deviasi situasional, dan yang ketiga ada deviasi sistematik. Kita akan membahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, deviasi individual. Deviasi individual itu adalah penyimpangan yang berasal dari gejala individu, personal, pribadi, sebab ditimbulkan oleh ciri unik yang terdapat pada individu itu sendiri. Bisa berasal dari anomali-anomali, variasi-variasi biologis, dan kelainan-kelainan psikis yang ada sejak lahir, kecelakaan, atau penyakit. Nah, deviasi individual bersifat simptomatik, yaitu disebabkan oleh konflik-konflik intrasikis yang kronis dan sangat dalam atau berasal dari konflik yang ditimbulkan oleh identifikasi yang kontroversial bertentangan satu sama lain. Masih tentang deviasi individual, kelompok deviasi individual antara lain contohnya adalah anak-anak luar biasa, kemudian penemu-penemu, jenius-jenius, fanatisi, idiot savant, atau jenius-jenius yang bersifat idiot dan tidak berperi kemanusiaan, dan individu-individu yang psikotis. Kemudian yang kedua ada deviasi situasional. Deviasi atau penyimpangan ini terjadi karena situasi atau keadaan sosial di luar individu. Nah, sebuah situasi memberikan pengaruh yang memaksa sehingga individu terpaksa melanggar aturan dan norma-norma umum atau hukum formal. Individu atau kelompok bisa mengembangkan suatu perilaku menyimpang sebagai bentuk
transformasi psikologis yang dipaksakan oleh situasi, konflik kultural, dan kondisi lingkungan sosialnya. Konflik kultural atau budaya diartikan sebagai konflik antara individu dengan masyarakat, konflik antara nilai-nilai dan praktik-praktik dari dua atau lebih kelompok sosial, konflik-konflik interjeksi yang berlangsung dalam diri seseorang yang hidup dalam lingkungan sosial penuh dengan nilai dan norma yang bertentangan. Jadi, timbulnya deviasi situasional ini adalah karena situasi sosial, keadaan sosial dari luar diri individu, sehingga individu harus atau terpaksa melakukan perilaku yang menyimpang. Mungkin karena konflik budaya atau konflik lingkungan sosial seperti itu. Bisa juga karena konflik antara individu itu sendiri dengan masyarakat atau konflik antara mungkin perbedaan pendapat atau perbedaan nilai dari dua atau lebih kelompok sosial. Seperti itu. Masih tentang deviasi situasional. Nah, fraksi-fraksi sosial yang terpecah-pecah dengan norma dan sistem nilai sendiri-sendiri memudahkan munculnya tingkah laku semau gue, menyimpang dari pola tingkah laku umum. Jadi, karena tadi mungkin ada konflik-konflik sosial ya teman-teman, kemudian ada perbedaan nilai, perbedaan norma, nah itu bisa menyebabkan perilaku menyimpang dari pola tingkah laku umum. Jadi mereka akhirnya semaunya mereka sendiri, dan apabila situasi ini meluas pada suatu masyarakat, maka akan menjadi deviasi situasional kumulatif. Nanti akan saya jelaskan contohnya dari kasus ya teman-teman. Nah, contohnya secara umum tadi ada kebudayaan korupsi. Nah, itu kan mereka kan sebenarnya semuanya mereka seperti itu, dan juga adanya fraksi-fraksi sosial yang terpecah-pecah seperti itu. Kemudian ada pemberontakan anak remaja, adolescent revolt, kesukaran menopausa di kalangan wanita setengah umur, deviasi seksual yang muncul karena penundaan pernikahan bahkan setelah jauh dari masa matang, atau terstimulasi dari film biru, majalah porno, dan sebagainya. Kemudian ada juga peristiwa homoseksual di kalangan narapidana dalam penjara. Nah, contoh-contoh yang saya berikan ini adalah terjadi karena situasi sosial dan juga lingkungan sosialnya mereka. Jadi misalnya nah ini penyimpangan seksual muncul karena penundaan pernikahan, itu kan sebenarnya mereka sudah matang, namun karena kondisi sosial yang mereka menunda pernikahan, dan juga bisa juga ada yang terstimulasi dari film biru, nah itu kan pengaruh lingkungan. Kemudian ada peristiwa homoseksual di kalangan narapidana, nah itu kan karena mereka mungkin di dalam penjara yang sangat lama, kemudian hanya dengan sama jenis seperti itu, maka itu akan terjadi peristiwa homoseksual, jadi disebabkan oleh kondisi-kondisi sosial yang seperti itu. Aspek kebudayaan yang sering menumbuhkan gejala deviasi sosial dan banyak mengandung konflik serta ketegangan sosial menimbulkan beberapa perilaku patologis. Antara lain, apa saja? Yang pertama, berakhirnya feodalisme. Nah, berakhirnya feodalisme ini kemudian memunculkan pola neo-feodalisme yang mendewakan hak individual dan pengutamaan egoisme, egosentrisme, serta pendewaan terhadap nilai uang. Jadi lebih individualisme. Kemudian lenyapnya atau berkurangnya kontrol sosial disebabkan oleh proses urbanisasi, industrialisasi, dan mekanisasi, sehingga kontrol sosialnya sangat kurang. Kemudian yang ketiga, menghebatnya rivalitas dan kompetisi untuk memperebutkan status sosial yang tinggi serta kekayaan dan jabatan. Nah, dari perebutan status sosial yang tinggi, kekayaan dan jabatan bisa menyebabkan deviasi situasional. Kemudian yang keempat, aspirasi material yang semakin menanjak dengan pola hidup mewah. Jadi untuk mencukupi kebutuhan mereka, ada yang ingin pola hidupnya mewah, itu bisa juga menjadi penyebab deviasi situasional. Yang terakhir, kita akan membahas deviasi sistematik. Deviasi sistematik pada hakikatnya adalah subkultur atau satu sistem tingkah laku yang disertai organisasi sosial khusus, status formal, peranan-peranan, nilai-nilai, rasa kebanggaan, norma, dan moral tertentu yang semulanya berbeda dengan situasi umum. Jadi, deviasi sistematik ini berbeda dengan norma umum, dengan situasi moral umum, namun mereka sudah memiliki organisasi yang khusus, statusnya formal, peranan-peranan, nilai-nilai, rasa kebanggaan yang mereka rasionalisasikan berkelompok, sehingga
pola tersebut tuh dibenarkan oleh mereka, padahal itu dengan pola yang menyimpang juga seperti itu. Pada periode penuh konflik kultural, biasanya organisasi-organisasi yang menyimpang muncul secara spontan, yaitu muncul dari deviasi situasional kumulatif. Jadi dari deviasi situasional itu bisa menjadi deviasi situasional kumulatif, kemudian bisa juga apabila semakin besar itu bisa menjadi deviasi sistematik. Nah, mereka mengembangkan tujuan dan kepentingan bersama untuk memperkuat organisasi bersama-sama. Kelompok dengan deviasi sistematik ini memiliki disiplin tersendiri, ketat, terstruktur, dan terorganisasi dengan sangat baik. Kemudian contohnya saja ini, pada sekelompok pecandu narkoba, mereka satu kelompok pasti memiliki aturan-aturan tertentu dan terorganisasi, terkomunikasi dengan baik untuk alur penyelundupannya dan sebagainya. Bahkan mereka memiliki kode-kode tertentu yang kita sendiri tidak tahu. Tingkah laku sosiopatik sistematik yang dianggap sebagai masalah bisa saja berkembang di tanah air kita melalui proses difusi atau penyebaran kultural. Dengan kata lain, tingkah laku patologis dan organisasi sosiopatik dibawa masuk ke tanah air oleh negara-negara luar melalui imigran, pedagang, ataupun petugas dengan kode-kode tertentu. Misalnya, ada macam-macam permainan judi dan kriminalitas, misalnya dibawa oleh pendatang dari Makau dan daratan Cina masuk ke Indonesia. Kemudian ada juga teknik kejahatan gangsterisme, muncul dari praktik kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Sisilia, Italia. Kemudian ada juga paham-paham benda impor yang berawal dari Jerman. Kemudian ada organisasi-organisasi jihad yang menyimpang. Nah, itu kan dibawa sebenarnya melalui proses difusi. Nah, mengapa kelompok penyimpang lain tidak terorganisasi dengan rapi seperti kelompok deviasi sistematik? Itu ada beberapa hal. Yang pertama, kesulitan untuk berkomunikasi. Jadi, yang kedua, tidak adanya urgensi serta kurangnya motivasi untuk mengorganisasi diri. Jadi, komunikasi memegang peran yang sangat penting. Bahkan tadi ada yang dengan menggunakan kode-kode seperti itu. Nah, akan saya jelaskan dampak dari, sebenarnya bukan dampak, namun mengapa kelompok penyimpang lain itu tidak terorganisasi dengan rapi sehingga bisa terungkap oleh aparat seperti itu. Dia akan saya jelaskan di studi kasusnya. Kemudian, organisasi dari kelompok deviasi sangat bervariasi, yaitu koloni atau kumpulan dengan ikatan yang longgar, sampai pada kelompok aksionis-aksionis radikal revolusioner dengan struktur organisasi yang ketat, rapi, disiplin, tinggi, dan sanksi hukum yang sangat berat. Jadi bisa jadi hanya dari kumpulan anak-anak SMA misalnya, namun bisa juga sampai kelompok aksionis radikal revolusioner. Ciri-ciri organisasi dan sifat kebudayaan dari kelompok penyimpang sangat tergantung pada fungsi sentral dan tujuan organisasinya. Contohnya, pada kasus pelacuran terdapat fungsi sentral untuk memuaskan nafsu para pelanggan. Nah, kemudian para pelacur ini mengembangkan teknik-teknik seks dan menjalin afiliasi-afiliasi dengan oknum tertentu, pejabat, guna menjamin kelancaran usahanya seperti itu. Jadi, ciri organisasinya itu bergantung pada fungsi dan tujuan organisasinya itu sendiri. Nah, berbeda lagi pada kasus radikalis politik. Nah, ini mereka selalu berusaha mengorganisasi diri khususnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pendapat umum serta menguasai badan eksekutif dan legislatif. Jadi sangat berbeda ya teman-teman fungsinya, tergantung dari tujuannya. Reaksi sosial terhadap perbuatan-perbuatan sosiopatologis tergantung pada jelas tidaknya penampakan perbuatan mereka dan besar kecilnya akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa reaksi masyarakat tuh tergantung dari jelas tidaknya perbuatan mereka dan juga besar kecilnya akibat buruk yang ditimbulkan. Nah, nanti dalam studi kasus akan saya beri contoh ada perbuatan yang malah justru menguntungkan, tidak menimbulkan akibat buruk seperti itu, sehingga didukung oleh masyarakat. Kejahatan yang sangat kejam tidak berperi kemanusiaan akan menimbulkan reaksi hebat dan spontan dari masyarakat jika dibanding dengan perbuatan melacurkan diri secara seksual. Nah, kejahatan misalnya pembunuhan itu akan menimbulkan reaksi yang hebat dan spontan daripada
perbuatan melacurkan diri secara seksual, karena otomatis jelas tidaknya perbuatan tadi yang pertama, kemudian yang kedua besar kecilnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga bisa dipahami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.